Jumpa lagi dari TV. Ya, sebelum kita mulai review yang satu ini, saya mau bahas sedikit mengenai perkembangan industri smartphone 2022. Gak usah nanya soal PSE ya, itu udah kita bahas, ada video terpisah. Nah, kalau soal smartphone di tahun 2022 ini jelas ada perubahan. Harga SoC atau prosesor atau chipset itu melambung karena kelangkaannya. Langka ya. Dan harga komponen berbasis chip lainnya juga melambung karena pabriknya yang kurang ya memang ya. Nah, produsen brand manapun udah mencoba mengantisipasi dengan beragam cara. Ada yang naikin harga, ada yang nurunin spesifikasi, ada yang melakukan keduanya. Nah, karena kelangkaan chipset ini masih berlanjut sampai sekitar mungkin 2024, ya ini kayaknya tidak bisa dihindari. Ini semua akibat kapasitas pabrik yang udah nggak bisa dipush lagi, nggak bisa dipaksa lagi. Sementara membangun pabrik baru itu akan butuh waktu, kemungkinan sampai 2024. Nah, kalau chipnya kurang, ya pembelinya banyak, ya hasilnya adalah harganya tinggi. Ini hukum ekonomi basic banget ya. Buat yang belum paham, cek lagi hukum ekonomi basic mungkin dari kelas SMP kali ya kalau nggak saya ya. Nah, untuk smartphone kelas flagship itu mudah menjaga harga jualnya karena profit margin kelas atas emang selalu lebih tinggi biasanya. Jadi tinggal nyerap sebagian keuntungan, terus ya mungkin ditambahin dengan faktor inflasi atau mungkin ya kurs kalau buat Indonesia ya, jadi nggak akan terlalu jauh gitu. Yang jadi masalah ini untuk smartphone kelas menengah atau entry level, apalagi kalau produsennya itu sudah profit marginnya atau cuannya itu emang disetting tipis ya, udah rendah memang. Peningkatan harga bahan baku itu akan berefek langsung ke harga produk mereka. Itu sebabnya kita melihat ada banyak harga smartphone tahun ini yang rasanya kok lebih tinggi ya dibandingkan produk tahun lalu. Nah, kalau nggak seperti itu berarti produsen tuh harus ngurangin karyawan kalau mau ya. Mempekerjakan karyawan yang lama dengan 2 kali beban kerjanya ya. Lalu tanpa menaikkan gaji. Oke, kalau kita jadi karyawannya, apa kita mau diperlakukan seperti itu? Tentu tidak kan ya, dan gak ada perusahaan yang mau melakukan seperti itu juga ya. Nah, terutama ini sekarang ditambah dengan meningkatnya nilai tukar US dollar terhadap rupiah nih, seharusnya memang harga smartphone 2022 ini jadi lebih tinggi dibandingkan keluaran tahun yang lalu. Menurut kami sih ya, ini ya dimaklumi aja untuk sementara, dan pilihan dikembalikan balik lagi ke konsumen, mau pilih yang baru atau mau beli yang keluaran tahun kemarin. Ya, dicermati aja gitu. Oke, dengan dasarnya tadi mari kita mulai review si Redmi 10 5G yang menawarkan konektivitas seluler 5G. Smartphone ini juga hadir dengan layar Full HD Plus 90Hz, kamera 50 megapiksel dan baterai udah 5000 mAh. Nah, Redmi Note 10 5G ini diposisikan sebagai smartphone 5G dengan harga 3 juta ke bawah. Ya, di bawah 3 juta lah ya. Tahun ini Xiaomi memang belum menawarkan smartphone 5G di kelas harga tersebut kan. Kalau tahun lalu banyak ya. Kita lihat dulu isinya gimana, isi paket penjualannya. Pertama ada unit Redmi 10 5G-nya. Lalu ada charger, lalu ada charger, lalu ada charger. Enggak, itu enggak diulang-ulang. Saya tadi bilang lalu ada charger gitu ya. Chargernya 22,5 watt, kabel USB Type-C dan ada case di situ. Kemudian ada screen protector yang terpasang langsung di layar smartphone. Ada juga SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Ya, paketnya terbilang standar untuk smartphone di kelas ini. Masih ada charger, case dan screen protector. Untuk bodi, smartphone ini menggunakan frame dengan desain yang flat. Ya, memang banyak diadopsi di smartphone di kelas menengah tahun ini ya. Namun smartphone ini masih bisa memberikan feel atau kesan berbeda karena area sisi belakangnya itu sedikit melengkung. Jadi smartphone ini nggak terasa kotak-kotak banget gitu kalau dipegang. Bodi belakang dari frame smartphone ini terbuat dari bahan polikarbonat. Dimensinya di 163,9 x 76,1 x 8,9 mm dengan bobotnya yang tepat di 200 gram. Jadi iya, ini agak besar memang ya. Tapi pas lah 200 gram. Opsi warnanya ada yang chrome silver seperti yang kita pakai sekarang ini, ada juga aurora green dan ada graphite gray ya. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas ada audio jack 3,5 mm plus infrared blaster seperti biasanya ya, ada infrared blaster di sini. Di kiri ada SIM tray non hybrid ya. Dia bisa pasang 2 nano SIM sekaligus sama 1 micro SD. Lalu di bawah ada mikrofon dan ada USB Type-C serta ada speaker juga. Di depan kita lihat ini adalah layar 6,58 inci dot drop display. Ini berarti menggunakan notch kecil untuk tempat kamera
kamera selfie-nya. Lalu ini adalah panel IPS Full HD Plus 2408 x 1080 pixel. Refresh rate-nya adaptive sync sampai dengan 90 Hz. Katanya mendukung refresh rate 30, 50, 60 dan 90 Hz. Kita coba atur refresh rate ke 90 Hz di menu setting, kemudian kita coba diamkan di home screen. Sayangnya refresh rate tertahan di 90 Hz. Hanya sesekali bisa turun 1-2 detik aja ke 30 Hz lalu naik lagi ke 90 Hz. Hal yang sama terjadi di menu setting dan beberapa aplikasi lain di smartphone ini termasuk Play Store, Gallery, dan Chrome juga. Tapi saat kita buka setelah notifikasi, terkadang refresh rate bisa turun ke 30 Hz dan bertahan selama beberapa waktu. Ini sih lucu ya. Nah, di YouTube, refresh rate bisa turun ke 60 Hz di menu dan bisa turun ke 30 Hz saat kita muter video yang memang cuma 30 fps. Jadi ya, emang di smartphone ini refresh rate bisa naik turun ke bawah 60 Hz walaupun tidak di semua aplikasi. Tapi kalau kalian sering nonton YouTube akan sering turun ke 30 tuh ya. Lalu layar ini juga diperkuat dengan Gorilla Glass 3. Untuk fitur ada Sunlight Display dan ada juga Reading Mode 3.0. Untuk tingkat kecerahan, hasil pengujian kami menunjukkan bahwa brightness maksimalnya kalau di indoor adalah di kisaran 380 nits. Ini udah oke banget sih ya. Untuk color gamut, dia ada di 90,7% sRGB dan volume di 92,7% sRGB untuk mode standar. Bezel di sekitar layar untuk sisi kiri, atas, dan kanan terbilang cukup tipis nih ya. Tapi untuk yang bawah agak tebal, jadi nggak seimbang rasanya dengan bezel yang di atas nih. Hal ini masih terbilang wajar sih kalau untuk harga 2 jutaan. Nah, kemudian ada earpiece juga di bezel atas layar, hanya earpiece saja ya. Ini bukan speaker yang kedua, earpiece biasa aja buat nelpon. Lalu kemudian ada kamera selfie yang disebutkan tadi yang ada di notch di area atas layar. Ini adalah kamera 5 megapiksel f2.2. Perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Kita beralih ke belakang. Kamera utamanya ini pakai 50 megapiksel main kamera f1.8 tentunya autofocus. Lalu ada 2 megapiksel depth kamera f2.4 dan ada LED flash. Untuk perekaman video ini kamera utamanya bisa mencapai 1080p 30 fps. Untuk fitur-fiturnya ada ini ya, ada ProPhoto 50 megapiksel foto, short video, night, dokumen, dan time lapse. Untuk spesifikasi internal, SoC atau chipsetnya pakai Dimensity 700. Ini memang Dimensity yang paling rendah tingkatannya itu sekarang, tapi performanya nggak bisa dipandang sebelah mata. Ini masih bersaing banget, masih ngelawan banget, masih gigit banget nih Dimensity 700 nih ya. Selain fabrikasinya udah relatif modern di 7 nanometer ya. Dan sebetulnya Dimensity 700 ini bisa jadi sebuah alasan untuk mengincar smartphone ini karena performance. Iya, bukan karena 5G-nya. Nah, untuk RAM dan storage ada opsi 4128 dan ada 6128. Di sini juga ada fitur memory extension dengan opsi sampai dengan plus 2 GB. Nah, kalau dibutuhkan kita bisa nambah micro SD sampai dengan 512 GB juga. Oh ya, untuk pengujian kita pakai yang 6128 ini ya. Oke, untuk baterai 5000 mAh dan mendukung charging 18 watt. Ya, chargernya emang 22,5 watt, tapi kemampuan chargingnya sampai 18 watt aja. Untuk OS dia pakai MIUI 13 dengan basis Android 12. Ya, di sini aplikasi Get Apps bawaan dari MIUI ini banyak sekali menampilkan notifikasi, tapi untungnya bisa dinonaktifkan ya. Untuk sensor accelerometer, light sensor, proximity sensor, dan virtual gyro. Sayangnya, fitur keamanan ada side fingerprint dan ada face unlock juga. Untuk konektivitas tentunya ya 5G sesuai dengan namanya 5G, tapi 2G, 3G, 4G pasti bisa ya. Dan memang ini kalau udah pakai Dimensity pasti 5G. Untuk WiFi dia pakai WiFi 5, Bluetooth dia pakai versi 5.1. Infrared sudah ada di situ, USB OTG bisa. Sayangnya belum ada NFC di sini. Sayang banget. Kalau ada NFC asik kali ini ya. Oke, kita langsung masuk ke pengujian performance. Untuk benchmark Antutu 8 di 282 ribuan. Lalu kemudian untuk Antutu 9 di 326 ribuan. Geekbench 5 single core 554 dengan multicore di 1752. CPU throttling test selama 30 menit smartphone ini hanya throttle ke kisaran 89% aja dengan maupun tanpa kipas. Trimax Slingshot Extreme OpenGL ES graphics score-nya ada di 2341. Sementara Trimax Wildlife Stress Test base score-nya 1204 dan lowest score-nya di 1192. Jadi kestabilannya ada di 99%. Mantep ya. GFX Bench T-Rex offscreen 1080p dia dapat 64 fps. Oke, sekarang kita masuk ke gaming PUBG Mobile. Setting tampilan terbaik dengan frame rate tertinggi yang terbuka adalah Balance Ultra, yang berarti frame rate hanya nyampe 40 fps saja. Nah, saat kita coba ya frame rate-nya di 40 terus karena keentengan kalau 40 terus. Ya buat kompetitif mungkin nggak cocok, tapi buat casual gaming masih oke lah ya. Nah kalau untuk gyro karena dia pakai virtual tentunya nggak akan responsif amat, agak lambat dan akurasinya juga
juga kurang. Mendingan nggak usah dipakai di sini ya. Nah, kemudian Apex Legends kita pakai setting kualitas yang cukup tinggi, yaitu HDR High. Hasilnya frame rate-nya ya ada di kisaran 40 fps juga ya, sebagai batas dari setting high tentunya. Dan terus stabil seperti ini sampai beberapa match berturut-turut dengan total waktu sekitar setengah jam. Jadi kalau aja dia diizinkan jalan di 60 fps, harusnya bisa sih 60 terus-terusan ya. Sayang banget nih. Lalu kita beralih ke Mobile Legends, setting frame rate super yang berarti bisa sampai 90 fps. Ini terbuka di sini ya. Sayangnya saat game dijalankan refresh rate layarnya turun ke 60 Hz. Jadi frame rate-nya tentu nggak bisa ke 60 fps. Kami coba main game dengan setting Ultra HD Shadow On, hasilnya game jalan di relatif rata di 60 fps. Hasil yang sama kami dapatkan terus sampai 3 game berturut-turut. Terlalu ringan. Oke. Kalau bicara soal ringan, mari kita kasih yang berat, Genshin Impact. Untuk smartphone kelas menengah kami jalankan game ini di lowest 60. Hasilnya saat kami coba game ini sekitar 30 menit, frame rate ada di kisaran 40-50 fps. Saat jalan-jalan di map aja, frame rate akan lebih banyak di kisaran 45-50 fps. Sesekali bisa naik sedikit di atas 50 fps, sementara saat battle di 40-48 fps. Hasilnya bisa dikatakan baik ya untuk game seberat ini ya, dan game ini relatif jadi nyaman dimainkan di smartphone yang satu ini. Frame rate pasti masih ada, namanya juga Genshin Impact, tapi bisa jalan sampai dekat-dekat 50 fps itu udah luar biasa. Saat kami coba ukur suhu permukaan, sisi depan titik panasnya itu paling tinggi ada di bezel bawah layar dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Sementara area atas layar ada di kisaran 37-38 derajat Celcius. Untuk bodi belakang, titik terpanasnya itu suhunya hanya di kisaran 38 derajat Celcius saja. Jadi saat main Genshin Impact pun smartphone ini tidak terasa panas. Ya, nggak heran ya, sampai 30 menit pun game ini masih terasa stabil dimainkan. Karena suhunya emang nggak tinggi, kita nggak perlu coba pakai fan grip ya. Ini tanpa fan grip aja udah bisa dimainin dengan aman dan nyaman. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi bareng Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Redmi 10 5G nih teman-teman. Jadi video yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera selfie-nya. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan sayangnya resolusi memang maksimal di situ ya. Dan suara yang lagi kalian denger ini juga adalah suara dari mikrofonnya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Suara yang kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Redmi 10 5G. Dari segi kualitas mic-nya sendiri, ya standar lah ya. Belum punya mic eksternal, masih bisa lah vlogging tipis-tipis. Tapi kalau memang mau kualitas suara yang lebih baik, saran saya sih pakai mic eksternal aja. Sekarang coba kita lihat kualitas gambarnya sendiri. Saat saya cek di layar HP sih mana-mana aja ya. Tapi pas cek di layar PC, waduh, buset. Ini 1080p 30 ya, tapi kualitasnya serasa direkam di 480p terus di upscale ke 1080p. Warna juga cenderung pucat. Kualitas video selfie-nya ini agak disayangkan untuk smartphone kelas harga segini. Dari segi stabilisasi video juga smartphone ini belum mendukung, jadi videonya memang nggak stabil kalau dibawa jalan kayak begini atau ketika terlalu banyak gerak. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya, hasilnya seperti ini, warnanya masih cukup enak dilihat, detailnya masih dapat. Sayangnya stabilisasi video juga tidak tersedia di sini. Jadi hati-hati aja saat lagi perekaman video ya. Saat dites ruangan indoor satu lampu, gambar yang dihasilkan masih cukup terang dan minim noise, cuma warnanya udah terasa pucat. Kalau urusan foto, selama fitur HDR nyala, foto yang dihasilkan masih cukup oke, baik selfie maupun kamera utamanya. Akhir kata, smartphone ini cukup memudahkan reviewer karena kamera utamanya cuma satu, plus selfie-nya satu. Ngetesnya nggak pakai ribet jadinya. Untuk hasilnya sendiri, jujur aja, ini jauh di bawah harapan untuk kelas harganya ya. Redmi yang terdahulu hasilnya bisa lebih baik dari ini kok. Jadi ketimbang nyari kameranya, lebih baik kalian cek kelengkapan lainnya deh. Apakah sudah sesuai kebutuhan kalian apa belum? Nah, sekarang lanjut ke pengujian baterai. Local video playback 1080p bisa dapat 23 jam 48 menit. Ya, 24 jam lah ya. Asik, lumayan lama nih baterainya, lumayan awet baterainya. Lalu untuk streaming YouTube 1080p, baterai berkurang hanya 3% saat ditonton selama 30 menit. TikTokan selama 30 menit baterainya cuma turun 4% aja. Untuk main game Genshin Impact tentunya ada di lowest 60 ya, baterainya hanya berkurang sekitar 8% aja selama 30 menit. Sementara itu untuk charging 50% tercapai dalam waktu 47 menit. Sementara dari kosong sampai 100% full itu butuhkan waktu 2 jam 27 menit. Agak sayang sebetulnya, harapan kami di kisaran 1,5 jam lah ya. Oke, kita lanjut. Kalau Netflixnya gimana? Udah Widevine L1 di sini. Sudah support streaming sampai Full HD. Kalau YouTube dia support playback sampai 1440p 60 fps tanpa HDR. Wi-Fi sharing bisa melalui menu portable hotspot. Lalu haptic feedback, ternyata ini enak haptic feedbacknya ya di sini ya. Akurasinya bagus, getarannya terbilang pendek dan terasa pas. Sedikit kurang kenceng tapi masih terasa mantap sih di sini. Kalau untuk notch, apakah bisa disembunyikan?
Bisa, ada hide notch dan ada juga opsi untuk mengatur tampilan notch per aplikasi. Nah, harga resminya saat video ini dibuat, kita belum dapat harga resminya ya, tapi kabarnya dia ada di kisaran 2 jutaan. Untuk cek harga resmi ada di dalam deskripsi, cek di dalam deskripsi ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan, fiturnya terasa minim untuk kelas harganya, seperti hanya single mic, single speaker, nggak ada NFC ya. Lalu nggak ada hardware based gyro di sini juga. Ini juga membuat AES otomatis jadi nggak ada buat rekam video. Kamera juga hanya ada ya praktis di belakang tuh cuma satu kamera aja sih sebetulnya dan kamera selfie. Fitur kamera juga minim, bahkan nggak ada fitur slow motion video di situ ya. Kualitas tampilan layar juga terasa kurang untuk kelas harganya. Bezel bawah layar terbilang tebal juga, jadi smartphone ini dagunya kelihatan gede ya. Dari sisi kelebihannya tentunya Dimensity 700 ini performance-nya oke banget buat kelas harganya. Performance untuk gaming udah terbilang baik ya. Kemudian dia sudah punya 5G tentunya ya. Lalu refresh rate layarnya udah bisa turun sampai 30 Hz walaupun ya nggak di semua aplikasi. Kemudian daya tahan baterai ini tergolong oke di sini ya. Masih ada audio jack, ada infrared blaster khas Xiaomi banget ya. SIM tray-nya non hybrid jadi bisa 2 SIM plus 1 micro SD dan OS-nya udah pakai Android 12. Ya, jadi kurang lebih itulah yang bisa ditawarkan oleh si Redmi 10 5G ini. Dia adalah smartphone yang bisa dipilih kalau kalian lagi nyari smartphone 5G terjangkau dari Xiaomi yang sudah pakai MIUI terbaru dengan basis Android 12. Ya, smartphone ini adalah upgrade yang baik kalau dilihat dari sisi Redmi polos yang biasa, yang sebelumnya. Sayangnya kalau di pasar memang masih ada Redmi Note 10 5G yang harganya sudah lebih dulu diturunkan oleh Xiaomi sendiri. Rasanya jadi agak aneh nih ya. Tapi saat nanti Redmi Note 10 5G dan Poco M3 Pro 5G itu udah habis di pasaran, yang katanya sih harusnya udah mulai habis ya. Nah pada saat itu Redmi 10 5G ini akan jadi pengganti sebagai salah satu smartphone 5G termurah di kelas 2 jutaan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.